Dia sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka, tukangnya ya, tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut ya. Jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Peter Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut ya. Terima kasih. Kau memang tak ada otak kau Jokowi, tak ada otak kau sama sekali. Masa anak kau nggak sekolah, Gibran ketika sekolah di SMPN 1 Solo kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. SMP aja nggak ada. Karena bapaknya Gibran, Jokowi waktu itu menjabat wali kota Solo, maka nasib Gibran yang narkoba itu ditolong ke Polres Solo. Waktu itu dijabat oleh Listio Sigit Prabowo. Nah, coba 5 anak dititipkan ke Pangdam dan 11 anak di Polres Solo. Setelah 5 hari tawanan dilepas dan dimnya waktu itu dijabat oleh Agus Subianto, Panglima TNI sekarang. Hebat betul. Hebat betul hebat. 5 anak yang dikoding dilepaskan semua termasuk anaknya Sekda Solo untuk menutup malu orang tuanya yaitu Jokowi. Maka Gibran diungsikan ke Singapura dalam rangka rehabilitasi tergantung kecanduan narkoba. Dari kecanduan narkoba, dan untuk kesibukan Gibran mengikuti kursus-kursus di Singapura dan mengikuti kursus bahasa Inggris Insert College Australia selama 6 bulan. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMP maupun ijazah SMA. Pada waktu Jokowi jadi presiden, maka Gibran diorbitkan menjadi wali kota Solo, dan karena bapaknya jadi presiden dengan pertolongan Nadiem Makarim dibuatkan surat keterangan penyetaraan setingkat SMK SMA untuk persyaratan jadi wali kota Solo dan aman, dan kemudian surat keterangan persyaratan SMK SMA untuk bukti syarat jadi Pilpres 2024, dan luar biasanya bisa dimenangkan bapaknya jadi wapres. Hebat kan? Ya, betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kesimpulannya Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Nah, maka mustahil Gibran punya ijazah SMA. Gitu. Ini keterangan yang valid ini. Terungkap sudah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA biasanya. Dan yang ada adalah surat keterangan kelulusan setara paket C dan Kemendikdasmen yang menerima Nadiem Makarim koruptor pengadaan laptop Chromebook yang 11 triliun dan uangnya 4,5 triliun diserahkan ke bandit Jokowi di rumah Jokowi Solo, Jalan Kutai nomor 1 Sumber Banjarsari Solo, disaksikan oleh Gibran. Pernyataannya, bagaimana proses pengeluaran suratnya? Apakah ada keistimewaan yang diberikan? Ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo? Sehingga bisa diangkat jadi wakil. Iya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yang cukup dan juga menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu penegak hukum negeri ini sudah banyak yang rusak, bahkan boleh dibilang gila. Masa kasus begini saja berbelit-belit? Ini Polri, jaksa, hakim sudah pada gila, presiden pun cuek saja. Ada apa dengan pengusaha hari ini? Pening rakyat melihat sandiwara orang-orang ini. Tidak punya otak kosong, makzulkan Gibran. Tangkap keluarga Jokowi yang menipu rakyat karena ijazah bapak dan anaknya semua palsu. Harusnya kasus narkoba biar di penjara. Yang miris bukan Jokowi dan Gibran, yang miris penegak hukumnya di negeri ini. Seharusnya tidak ada yang berlarut-larut kalau hukum ditegakkan. Gibran harus dimaksudkan dan dipenjara.
Inilah berita dan jelas Tito Ilo Gibran betul-betul narkobaisme, utang budi dibalas budi, hasilnya kacau balau. Manusia terlaknat di dunia yang mengenal kemanusiaan tak terasa menyengsarakan rakyat Indonesia dan menghancurkan harapan pejuang NKRI. Hai orang-orang termul, kalau kalian punya saudara atau anak yang pintar, lulusan sarjana, mau cari kerja saja susah. Sedangkan Jokowi ijazah palsu bisa jadi presiden. Gibran tidak punya ijazah SMA bisa jadi wapres. Di mana otak kalian? Berikutnya adalah pendataan dan pengumpulan termul untuk dikirim ke Cina selamanya. Jokowi, Pratikno Listio Sigit, Prabowo, Agus Subianto, dan Nadiem Makarim merupakan manusia bejat serta hina, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. OVA juga harus bertanggung jawab dengan penemuan ini. Rakyat harusnya sadar, ternyata selama Jokowi jadi Republik Indonesia 1, semuanya sudah tersusun rencana konspirasi pemerintah. Ternyata boroknya terungkap, Sigit dijadikan Kapolri. Ada jasa soal Gibran, begitupun Panglima sekarang ada andil juga sehingga terungkap semua kebohongan-kebohongannya. Jokowi manusia ini tidak beradab dan beragama, menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongannya. Kasihan bangsa Indonesia punya wakil presiden seperti ini, luar biasa memalukan. Dengar Pak Prabowo, mengusulkan Gibran. Mari segenap rakyat Indonesia pada sadar, bersatu padu bahu, membahu rapatkan barisan untuk berjuang kembali menyelamatkan NKRI seutuhnya. Agama bangsa negara Indonesia merdeka tanpa PKI dan antek-anteknya yang telah terbukti telah membuat makar untuk merongrong NKRI dari tahun 1928 dan juga sampai 48 dan tahun 65 dengan licik-licin lihai menyusup dengan menebarkan hasutan fitnahan, pecah belah, adu domba, hingga pembantaian kepada para ulama sentri sesama rakyat, hingga kepada jenderal-jenderal kebaikan bangsa yang falsafah ideologinya akar rumput yang tidak akan bisa dibasmi, sewaktu-waktu akan tumbuh lagi dengan segala makar-makarnya. Jangan mau jadi raja yang jadi korban propaganda dan kamuflase dan pembodohannya, dihasut adu domba pecah belah pagi. Sudah saatnya segenap rakyat Indonesia sadar dan taubat, Nasua cerdas cermat bersatu padu bahu-membahu untuk selamatkan NKRI seutuhnya. Agama bangsa negara Indonesia dari gerombolan barisan oknum-oknum perongrong NKRI supaya bisa kita wariskan kepada anak cucu kita semua, pribumi pewaris sejati NKRI seutuhnya. Hukum harus tegak lurus, buktikan dengan kebenaran agar Indonesia ke depan tidak dikendalikan oleh oligarki. Ini sudah ada pencerahan dan penyenggaran segenap rakyat Indonesia dari hamba semesta yang terpilih dari Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Jenderal Gatot Nurmantio atau Agus Ahaye. Mari segenap rakyat Indonesia yang sehat akalnya, waras nuraninya, rapatkan barisan pada sadar, cerdas, cermat, bersatu padu bahu-membahu untuk selamatkan dan mengawal serta membangun NKRI seutuhnya, agama bangsa negara Indonesia, hingga bersatu untuk diwariskan kepada anak cucu kita, semua pribumi pewaris sejati NKRI seutuhnya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan
tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita berikutnya teman-teman semua tidak akan ketinggalan.